kecapean. Itu ada kawan-kawan yang ini datanya pengen ambil itu tidak berpokok, tidak berpokok. Zaman ini waktu aku cari kerja kami di Solo. Model-model itu kan. Dia kita ambil cara kerja. Maju. Di pasai apa? Rem. Ini alat ini khusus untuk pengecekan tekanan gaya rem. Nanti baju dulu. Maju dah. Jangan delay. Maju Pak. Jadi fungsi dari tekanan gaya rem ini kita akan mencari keputusan kita. Berapa tekanan yang harus kita berikan kepada mobil itu gitu. Jadi kita bisa beritahu ke pengemudi kan remnya bagus tidak bagus. Jadi seandainya dia masuk ke dalamnya dengan kondisi remnya pemegang lagi tidak bagus, nanti alat membaca dia. Ada nilai-nilainya nanti. Nah, jadi nilai-nilainya ada di sini, nilai ambang batas untuk brake. Nah, jadi efisiensi game utama minimal 50% kali axle diukur dengan berat kendaraan. Habis itu penyimpangan rem antara roda kiri dan roda kanan. Maksimalnya 8% standar JIS-nya. Keselamatan minimalnya seandainya mobilnya dengan kecepatan 5 meter per detik itu kan ada kecepatan tuh. Mobilnya itu jalan kalau remnya tidak maksimal, laju mobil pasti tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau bagus remnya minimal 5 meter per detik kan 5 meter itu belum sampai di 5 meter itu lo rem risiko. Tapi kalau tidak maksimal, rem risikonya tiba di situ kan, istilahnya balikan apanya gitu. Jadi fungsi rem itu kita bisa menentukan dari sini, kita bisa lihat bagus tidak bagusnya rem. Jadi di sini semua kendaraan mulai dari yang mobilnya sumbu 2, sumbu 3, sumbu 4 sampai sumbu 5. Di sumbu itu tahu kan, setiap roda itu depan, belakang, itu rodanya sumbu 2 tuh. Tambah lagi itu sumbu 3, tambah lagi sumbu 4, tambah lagi sumbu 5. Jadi setiap kendaraan itu sumbu-sumbu bisa kita cek di alat ini. Jadi alat ini untuk setiap pengkalian nilainya ini udah maksimal kami di sini. Kenapa? Ini karena di sini 1 kali setahun alat tetap kami kalibrasi. Kami cek layak bagus nak. Kalau masih bagus, bagaimanapun bagus tapi tetap alat ini dicek 1 kali setahun. Aplikasi. Ini aplikasi ini sinkron dia dengan alat uji ini. Kenapa? Dia pakai sistem sensor dia. Pakai aja kamera apa? Sistem sensor lah. Jadi alat ini ada berapa detik fungsi dia. 5 detik alat ini fungsi untuk mencari tekanan gaya rem mobil yang sebenarnya dicek lah, rem kiri, rem kanan. Jadi kita coba nanti ada mobil masuk, jadi kita coba apa? Kita cek ya. Nanti dulu tunggu mobil lah, kayak gini lah mobil truk ini kita cek ya. Coba kita itu banget. bawa tuh bisa tuh gojo pak kan lagi mekanisme bannya waktu masih Jadi di sini kita harus cek data-data kendaraan. Ini ada nanti kita isi nanti nomor BA, ini nama pemeriksa, ini jumlah kilometer. Ini aja kita cek. Ini nggak usah dulu, ini banyak kan. Ini sumbu 1 yang saya bilang tadi. Ini ada penambang peramban. Ini kan sumbunya 2 nih kan. Nah nanti kalau sumbunya seandainya ada 3,
4, 5. Jadi di sini alatnya ada penambat punya. Ya kan? Sama lagi di sini kan. 4. Nah, ini aplikasi apanya? Nah, kita begini. Jadi kalau sumbunya ada 5, kita bisa nambah sampai 9. Nah, jadi kalau ini sumbunya 2, kita cuma sekedar khusus untuk sumbu 2 aja. Sama ada parkir. Jadi ada parkir ini fungsinya nanti nggak tahu kan keadaan rem ini mobil ini dalam tanjakan ya kan atau penurunan. Jadi kan mungkin orang akan pakai rem kaki itu tadi, itu mungkin kan. Jadi kita fokuskan juga ke rem tangan. Supaya apa kita bisa tahu nanti seandainya rem tangan mobil ini kurang bagus kita kasih tahu. Dan kita di sini kan khusus untuk pengecekan alat, istilahnya kendaraan, bukan untuk memperbaiki. Jadi orang tua berbeda. Oke ya, coba, coba. Tunggu, Pak. Barang kayaknya, tunggu. BQ. Nah, ini namanya di sini. Ini sama saya Kajol panggil ya. Oke. Nah, ini remote control. Ini ada alatnya biasanya nih. Nah, kayak gini. Tapi kan jarang kami pakai. Ini agak sensitif ya kan. Jadi pakai emo saja kita. Jadi kalau udah ada aba-aba maju untuk sumbu 1 remnya kan. Nah, kita suruh mobilnya maju. Maju, Pak. Apa nih, Pak? Di 5 detik alatnya nanti bergerak sendiri dia. Ya kan? Nanti ada apa-apanya aktifkan rem. Injak rem pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Sampai setir ya. Injak rem kuat. Oke. Lepas. Oke, Pak. Tunggu apa-apa maju ya. Sudah mulai maju, dia sudah mobil maju. Maju, Pak. Pelan, Pak. Oh. Lepas rem. Ini menjadi yang kiri kanannya kan itu tuh kilogram mobilnya kiri kanan, berat kiri kanan itu masuk. Tunggu, tidak rem kuat. Lepas. Lepas rem. Ini rem tangan khusus ketiga. Rem tangan aman, Pak. Tunggu dulu ya, itu Bapak. Tarik, lepas, Pak. Oke. Ini dibacanya kan. Jadi kalau menandakan dari hurufnya, kalau hurufnya seperti ini hijau semua berarti aman. Itu nilainya 70%, efisiensinya kiri kanannya, parkirnya 20%. Jadi kalau di atas 50 enggak. Ini rem tangannya mungkin udah mulai haus, lampu remnya atau kabel tali apanya. Nah, ini nilai efisiensi di kanan rem. Oke, maju Pak. Udah. Maju Pak. Untuk timbangan kendaraan. Jadi kendaraan yang masuk ke dalam ini harus ditimbang juga berapa beban daya. Nah, nanti di sini ada kilogramnya. Ininya kanannya berapa? Ini beban keseluruhan. Ini yang dihitung alat itu mobilnya ini kan mobil muatan. Mobilnya beratnya. Yang dihitung itu bukan masalah muatan yang dihitungnya berat, tapi kosong. Jadi berat kosong ini. Kita kadang-kadang mobil barang Pak, itu masuk pakai barang Pak. Jadi itu bukan barangnya, jadi itu berat kosong. Jadi kalau
di dalam tuh. Jadi mobil pickup tuh kan muatan kosong itu kan 2 ton sampai 2450 ton gitu kan, 4,5 kilo gitu kan. Jadi kalau diisi muatan jadi 1 kilo pun kita isi muatan pasti itunya berubah lagi kan. Jadi muatan itu yang dihitung muatan kosong. Jadi fungsinya ini dia. Jadi kalau untuk kendaraan apapun jenis kendaraan itu tuh tetap ditimbang, khususnya untuk mobil baru. Jadi kalau mobil-mobil yang udah sekian tahun kan, tapi jarang timbang, sebab udah ada dasarnya. Sebab dasar tadi itu kan dimensi muatan itu dari awal. Jadi kalau nggak dari dasar kita itu, kita nggak bisa tahu muatan mobil itu berapa. Gitu. Oke, udah paham kan? Kok itu aja dipahami aja sistem kerjanya. Oh ini alat smoke, ini seat slab itu untuk keseimbangan. Di body di apa namanya di janaban itu kan ada sporingnya gitu kan untuk balancing. Jadi pengaruh ban kalau tidak sporing, tidak balance itu pengaruh nanti makan sebelah. Kan ada sekian persen, 1,5% kesimpangannya ada kan. Ada 2% penyimpangan kan. Jadi dibaca sama alat. Itu fungsi alat tuh. Ada alat di ada gitu. Ini penyimpangan di sini. Jadi coba coba lihat nih ya kan, itu apa? 0,5 ya kan? Jadi kalau di atas 0,5 itu alat ini fungsinya ada alarm dia, bunyi dah. Gitu. Jadi ada apanya pemberitahuan kalau mobil ini kurang apa namanya? Kurang keseimbangan roda kiri kanannya. Jadi kita beritahu sama yang punya kendaraan, Pak, mobil ini kurang seimbang Pak. Di mana nggak? Alatnya yang menentukan. Oke ya? Oke, kita pindah ke area ini khusus untuk pengecekan emisi gas buang bensin premium bensin. Jadi ini alatnya. Cara kerja nanti kita akan knalpot itu kan ada di depannya itu. Jadi kita jepit di ujung knalpot itu nanti alat berfungsi yang dibaca dengan standar ini, standar khusus untuk pembaca yang bensin. Jadi kita ada ini sistem kerja apa komputernya. Kalau untuk bensin yang ini. Bensin nggak payah. Ayo. Solar. Ini aja lah sekedar untuk memberi tahu aja, ini sistem kerja alat ini nanti kan kenapa itu dijepit ya, dipakai alat ini nanti dibaca nanti berapa emisi gas buang itu sebenarnya kadar apanya, kadar pembakaran karena itu kan ada tuh untuk bensin pembakarannya berapa, untuk solar berapa pembakarannya. Jadi di sini ada untuk tahun kendaraan. Nah, ini ada apanya nih? Tahun 2007 ke bawah, nilai dari batas maksimalnya ada 1,5 sampai 2 sama dengan 12 ppm gitu kan. 1,5 kalau untuk CO-nya di atas tahun 2007 1,5%. Nah, jadi ini coba dia foto nanti. Nah, ini aturan apanya, dasar-dasar hukumnya ini tentang Permen Lingkungan Hidup Peraturan Lingkungan Hidup tahun nomor 5 tahun 2006. Jadi tentang emisi gas buang. Ini permennya. Jadi kalau di kampus kan katanya dia dasar ada aturan dasarnya ada. Nah, jadi dasar hukumnya
Itu jadi landasan tentang emisi gas buang. Oke kan, coba dikit kan? Kok dipahami aja. Nanti kalau terlalu di ini banyak apanya nanti kali-kali rumusnya ada juga. Jadi sampai dapat 1,5%, sampai dapat 4,5% itu ada kali-kali rumus. Jadi kita nggak bicara masalah rumus, masalah sistem kerja alat aja. Ya kan? Oke, ini udah aman dikit kan? Seperti set slide. Set slide ini dia. Ini set slide tester. Jadi set tester itu fungsi dari CC itu untuk mengetahui penyimpangan roda depan, kuncup roda depan. Di sumbu mobil itu kan ada dua, sumbu satu, sumbu dua. Kalau untuk mobil yang pickup, jadi sumbu satu itu kuncupnya itu roda depan, sumbu satu. Jadi alat ini fungsinya untuk mencari keseimbangan. Fungsi keseimbangan tadi itu kan kita dalam berkendaraan, mobil itu kalau kita dengan kecepatan 50 atau 70 km per jam, kalau kuncup roda depan kita ini tidak seimbang, itu dampaknya nanti kendaraan itu akan getar kayak gini, ya kan? Sama kayak kalau orang bilang itu di balancingnya kurang gitu, kurang seimbang. Jadi fungsi balance itu untuk penyeimbang. Jadi di sini alat ini khusus untuk pengecekan balancing tadi. Jadi menentukan mobil ini roda depannya kiri kanannya nggak seimbang. Jadi ada ketentuan nilainya. Jadi ketentuan nilai tadi itu ada kiri kanan tuh nilainya minimal plus minusnya ada minimal 5. Kalau lebih dari 5 itu alatnya berbunyi. Jadi kuncup roda depannya mungkin bannya ini tidak seimbang, mungkin ada kurang, kan ada di pemakaian balancing itu kan ada logam apa? Jadi untuk penyeimbang tadi itu timah itu yang penyeimbang. Jadi ini khusus untuk pengecekan alat tadi. Jadi mobil yang masuk ke dalam pengujian ini khusus untuk uji berkala. Jadi kita sekedar mengecek, bukan memperbaiki. Itu fungsi kita di sini. Jadi ini ada, coba lihat di sini. Ini ada lihat ini, ada aturannya, PP-nya ada. Ini coba nanti ada foto. Ini aturan dasar hukum di pengujian ini ada berapa item. Khusus untuk ada ini ada PP 55 tentang kendaraan. Ada ayatnya, pasalnya pasal 64 ayat 2E, pasal 68 pasal 164 ayat 2E. Jadi yang ketiganya itu PM19. Itu PM19 itu tentang pengujian kendaraan KIR. Jadi PM19 ini mencakup dalam KIR kendaraan berkalanya. Ini harus ada pahami juga sistem kerja ini di sini. Kita harus memberikan prosesnya tuh persiapan dulu. Jadi alat ini kita persiapkan, habis itu kita laksanakan, habis itu penetapan hasil. Ini fungsi alatnya, sesuai ini dia. Jadi sistem kerjanya sama juga, dimulai sistem flowchartnya kan, ini flowchartnya kan, dimulai. Habis itu kalau dia aman, turun lagi. Baru kita nyatakan dulu, baru kita selesai. Itu khusus untuk alat sled. Jadi kunci apa nih? Coba ke dia. Ya. Kunci kerja alat ini untuk mencari keseimbangan balancing kiri kanan roda depan. Oke, itu udah paham satu ya kan? Kerjanya kan? Nah, yang kedua ini adalah emisi gas buang. Nah, ini emisi gas buang ini ada dua fungsi dia. Pertama, fungsi untuk emisi gas solar, ya kan, bermuatan solar ya. Habis itu yang alat ujinya seperti ini. Nah, ini dia. Ini fungsi alat ujinya untuk pengecekan emisi gas buang, khusus untuk pemakaian mobil yang yang solar, minyaknya solar. Ini pengecekannya. Yang kedua ini untuk